Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gustando. Ya, daripada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk kita menggunakan namanya Plex, dan juga kita belajar tentang bagaimana caranya untuk menggunakan Plex Direction. Nah, jadi di sini kita akan backup terlebih dahulu ya. Ini kita akan copy, pastekan di sini. Ini kita beri nama view gitu aja. Sedangkan yang di app.js ini kita akan ubah. Nah, di sini itu kita akan hapus dulu ya semuanya. Jadi kita cuma sisakan cukup segini aja. Dan ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa isikan ada view dulu. Kemudian di bawahnya di sini ada view lagi. Jadi ada dua buah view. Di view ini kita akan isikan sebuah style Plex 1 dan background colornya. Supaya lebih jelas, saya akan warna ini jadi warna merah. Dan satunya lagi kita akan warnai dengan warna biru. Nah, di sini silakan teman-teman perhatikan bahwa di sini itu setengahnya merah, setengahnya biru. Kenapa bisa seperti itu ya? Jadi di sini karena terjadi ada namanya itu adalah Plex 1 ini. Kegunaan dari Plex 1 ini adalah dia itu membagi sama rata. Nah, di dalam sini itu di sini, kalau dia itu satu kayak begini, maka dia itu akan menggunakan semua tempat yang tersedia. Kalau misal ada dua di sini, artinya dibagi 1:1. Kalau ada 3 gimana? Kalau ada 3, maka di sini akan dibagi jadi 3. Ada yang merah, ada yang biru, dan ada yang hijau. Di sini itu akan dibagi sama rata berdasarkan rasio perbandingan. Itulah namanya Plex di sini. Nah, di sini. Kemudian di sini itu kalau kita isikan, misal, oh saya pengen blue-nya itu 2 aja gitu. Maka yang warna biru akan menggunakan tempat lebih banyak dibandingkan yang warna merah dan warna hijau gitu. Jadi ini adalah kegunaan dari Plex. Kemudian kegunaan yang lain apa sih? Jadi kita mengenal namanya Plex Direction. Kalau misal kita isikan view seperti ini, seperti itu, ini sebenarnya ini kita bisa isikan dulu style dulu ya, Plex 1. Nah, ini sebenarnya ini Plex Direction-nya itu adalah kolom kayak begitu. Jadi urutan kalau kita ngisiin di sini itu ada view, di bawahnya view lagi, ini view lagi, maka akan pertama dari atas ke bawah gitu. Kemudian kalau misal kita ganti ini jadi row, maka akan pertama dari kiri ke kanan. Kalau kita tambahin lagi satu di sini, misal yellow gitu ya, maka ini akan bertambah dari kiri ke kanannya lagi terus gitu. Tambahin lagi jadi red gitu ya, maka terus akan bertambah gitu ke kanannya gitu. Kemudian ada row reverse. Jadi reverse itu artinya kebalikannya. Tadi kan dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Yang pasti di sini yang merah itu paling kanan, yang ini merah baru biru, baru hijau, baru kuning, baru merah lagi. Ini jarang banget dipakai. Biasanya saya pakai yang row aja. Nah, Gustando, gunanya ini apa sih? Nah, gunanya ini banyak banget. Misal kita pengen buat button, ada 2 gitu ya. Ada login, register sampingnya. Saya akan contohin buatnya gimana. Jadi, ini kita akan komen dulu. Kemudian di sini kita akan isikan sebuah view. Di bawahnya di sini kita isikan sebuah teks. Kemudian di teks ini misal ada login. Satunya lagi ada register. Nah, di masing-masing view, di masing-masing teks ini kita akan isikan sebuah view lagi, masukkan loginnya ke sini, dan juga view lagi, masukkan registernya ke sini. Setelah itu kita akan isikan view ini dengan sebuah style. Misal di sini background colornya itu kita akan beri warna biru aja ya, kayak Windows ini agak biru gelap gitu. Nah, gini. Ini loginnya. Dan satunya lagi adalah registernya. Untuk lebih jelasnya kita bisa isikan style dulu. Margin top misal ya 60 gitu ya. Nah, ini ada login. Di bawahnya ada register. Kita pengen dari kiri ke kanan. Jadi bisa isikan di sini sebuah style. Bisa isikan di sini Plex Direction. Row kayak gitu. Jadi ini dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, kalau kita isikan seperti tadi. Ini Plex 1. Dan bawahnya juga Plex 1, maka dia itu kan dibagi sama rata gitu. Jadi kita nggak perlu masukin width dengan height-nya gitu. Nah, di sini kita bisa isikan biar di tengah, bisa pakai justify content center. Dan line itemnya itu center kayak begini.
ini di tengah, begitupun juga satunya lagi ini bisa kita isikan di tengah juga, kayak begitu. Ini sorry ya, ini mesti di view-nya, nah begini. Jadi 1:1 gitu. Kemudian untuk di teksnya kita bisa isikan, misal saya pengen warnanya itu warna putih, bisa pakai color gitu ya. Untuk lebih lengkapnya soal teks ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi video kali ini tuh cuma fokus di bagian view aja. Nah, di sini misal kita bisa isikan padding vertikal 20 gitu ya. Kemudian di sini juga samain aja begitu. Lalu kita bisa isikan di sini margin left misal 10. Di sini kita isikan margin right misal 10 gitu ya. Dan kita isikan margin left 20 gitu ya. Pertama di sini 20. Ini margin right. Pertama di kanannya 20. Berikutnya adalah kita bisa isikan di sini misal saya pengen agar ada shadownya sedikit. Elevation 2 gitu ya misal, atau 3. Ada shadownya sedikit nanti, ini juga sama. Nah, ini kelihatan dikit ya, kayak begitu ada dimensinya. Lalu ada border radius misal 9 agar nggak terlalu kotak banget ya. Kita tambahin ada cekungannya sedikit begitu. Nah, baik, di sini kita udah punya ada login, ada register begitu. Misal saya pengen ganti warnanya deh, pakai warna biru aja registernya. Bisa ganti aja pakai begini, kayak begitu. Saya pengen loginnya ini warna gelap aja gitu, bisa juga. Jadi ini tuh bisa Anda lebih kustomisasi lagi. Ini kegunaan dari text direction yang tadi itu, ada yang row, ada yang column, ada yang row reverse. Kalau biasanya itu kalau kita nggak isi itu secara default nilainya itu adalah column seperti ini. Jadi ini kita akan isikan row agar dia itu dari kiri ke kanan. Kalau row reverse ya kebalik dia ya. Jadinya jadi begini gitu. Tapi ini jarang banget dipakai. Saya cuma seringan pakai yang row aja kayak begini. Oke, itu adalah konsep-konsep sederhana bagaimana caranya untuk menggunakan view di React Native. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang teks ya. Gimana caranya untuk buat teks tebal, lalu gimana caranya untuk ganti warnanya, kita atur jaraknya, kita styling teks di dalam teks, dan masih banyak lainnya. Buat teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut lagi, bisa cek playlist tentang React Native Expo di deskripsi. Saya udah isikan linknya di sana. Kemudian teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga jadi member jika berkenan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.